Eh, Oke, selamat malam semuanya. Kedengaran suara saya? Kedengaran. Eh, Kedengaran. Oke, perkenalan dulu. Nama gue Rifadi Arik, dipanggil Arik, gue manajemen 2015. Selamat datang di Room 2 atau di beasiswa, penjelasan beasiswa Inno Energy dan Erasmus. Di sini kita udah ada dua pembicara kita, dua narasumber kita. Yang pertama Bang Sahil, yang dia penerima beasiswa Inno Energy di dua university, tadi udah dijelasin. Dan udah lulus ya Bang? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah udah lulus. Dan juga ada Kak Ines, juga penerima beasiswa Erasmus. Kalau dicek di LinkedIn-nya tadi Erasmus langsung 4 universitas ya Kak? Halo, selamat malam. Ya, konsorsium saya 4 universitas, tapi saya kuliahnya di 3 universitas. Oke, nanti detailnya bakal lebih jelas lagi, bakal dijelasin sama Kak Ines. Oke, buat peraturan breakout room-nya, sebenarnya nanti akan ada sesi sharing, pertama dari Bang Sahil dulu, start dari Bang Sahil, lanjut ke Kak Ines. Setelah itu ada sesi tanya-jawab, kurang lebih sama kayak yang barusan kita lakukan di main room. Buat sesi tanya-jawabnya nanti bisa diketik juga, nanti bakal saya bantu pilihin, atau Bang Sahil atau Kak Ines juga mau langsung pilih pertanyaannya juga bisa. Setelah itu nanti bakal ada aspirasi sih sebenarnya. Nanti bakal saya share linknya. Kalian tinggal klik aja buat para peserta, buat ngasih aspirasi apa aja sih yang kalian harapin sebenarnya dengan di IITB lah sebenarnya secara umum. Setelah itu, setelah beres aspirasi, kita bakal balik lagi ke main room buat closing. Oke, karena kita waktunya mepet, ini langsung aja, nggak usah berlama-lama. Dari Bang Sahil mungkin bisa boleh di share screen, Bang, buat penjelasan beasiswa Inno Energinya. Iya, share screen-nya di mana ya kalau di Zoom ya? Di bawah, Bang, ada di dekat chat. Di dekat chat. Saya adanya oke, di tengah, sorry. Ya, Biasanya betul, pakai yang hijau, Bang. Microsoft Teams soalnya. Bang Sahil ini kebetulan lagi di Swedia ya, Bang? Iya, saya bekerjanya di Ericsson Stockholm. Luar biasa. Kelihatan nggak sekarang share screen-nya? Kelihatan, Bang? Bentar ya, ini jadi kelihatan dong. Dapur-dapurnya, nggak apa-apa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahil. Kalau santai, kalau kadang-kadang saya kesebut gua, mohon maaf karena kita santai aja nih di breakout room yang ini. Kak Ines juga pasti setuju dengan hal itu. Kalau di Eropa tuh kita nggak biasa dipanggil pakai Kak loh BTW. Jadi kalau lu pada memanggil Sahil juga nggak apa-apa. Saya manggil manajer saya pakai nama soalnya. Oke. Sekarang perkenalan aja dikit ya. Ini kayaknya harus di hide ya. Jadi nama saya Sahil, dulu BSc-nya atau ST di Electrical Power Engineering di ITB atau sekarang sebutannya Teknik Tenaga Listrik. Alhamdulillah lulus tahun 2019 dari Master of Science. Jurusannya panjang, Environmental Pathways for Sustainable Energy Systems, tapi disingkatnya SELEC. Memang rada aneh, nanti saya jelasin. Kebetulan programnya sama kayak Kak Ines, ada 2 university. Pertama saya menyelesaikan tahun pertama di Universitat Politécnica de Catalunya di Spanyol, dan di tahun kedua di KTH Royal Institute of Technology. Saat ini sekarang saya sedang bekerja sebagai system developer at Ericsson AB di Sweden dari sejak 2019. Jadi apa sih EIT Inno Energy? Sebenarnya EIT Inno Energy ini memiliki kemiripan dengan Erasmus. Jadi, tapi program ini fokusnya di bidang Sustainable Energy Innovation. Jadi terkenal sebagai salah satu inkubator dan akselerator yang paling besar di Eropa yang bergerak di bidang Sustainable Energy Innovation. Dan dia mulai ada sejak tahun 2010, disupport oleh EIT. EIT ini dari Uni Eropa. Jadi dia memang ada bagiannya sendiri. Jadi master program kami itu ada 8. Jadi cukup banyak, mudah-mudahan waktunya cukup. Saya berusaha menjelaskan ke 8-8-nya. Ada renewable energy, sustainable energy system, energy transition, energy technology, smart electrical networks and systems, nuclear energy, energy for smart cities, and energy storage. Cukup jelas ya, terdengar suara dan semuanya? Jelas, Bang. Ya. Oke.
Sebelum kita mulai masing-masing jurusan, ini sedikit overview. Jadi InnoEnergy ini memiliki cooperation dengan 2 business schools yang termasuk ke dalam top 25 European Business Schools. Jadi selain kita sekolah di sekolah teknik, kita juga dapat kesempatan untuk pelatihan selama kurang lebih sebulan atau ada juga yang cuma seminggu sampai 2 minggu di 2 European Business School ini. Kemudian kita ada 10 universitas yang masuk di top 200 worldwide for engineering and technology. We also have kita juga punya 7 universities feature in the top 150 for graduate employability. Jadi ini kayak kalau misalnya habis lulus dapat kerja lah intinya gitu kurang lebih. Kemudian 4 dari 10 negara paling inovatif. Salah satunya Swedia. Pamer dikit ya. Oke, jadi singkat pada jelas saja, InnoEnergy ini nggak cuma sekolah. Jadi kita juga ada semacam coaching untuk karir teman-teman semua ketika lulus nanti di masa depan. Jadi kita ada Career Center Professionals juga. Kita punya program yang disebut Career Impact Program, itu 12 bulan untuk personal development. Kemudian kita juga ada personal career coaching. Waktu dulu zaman saya nyari kerja itu dibantu banget buat CV checks sama interview preparation. Juga ada beberapa kayak pelatihan workshop gitu. Dan juga kita ada Career Impact Challenge. Jadi kayak dalam kuliahnya itu nggak cuma ngerjain project-project mata kuliah yang dari dosen aja, tapi juga ada real life company cases. Dan juga InnoEnergy ini juga ada dedicated job portal, jadi kita ada kayak semacam community atau mungkin kayak ikatan alumni gitu, di mana kita bisa connect satu sama lain dengan startup dari kakak-kakak kita atau startup kita sendiri yang mengajukan kayak semacam coaching klinik atau misalnya interview internship opportunity atau career opportunity kayak gitu. Singkat aja, ini salah satu data yang kita cukup banggakan karena 72% dari lulusan kami itu langsung dapat pekerjaan di Eropa. 12%-nya memiliki startup dan 4 diantaranya sudah masuk Forbes Top 30. 92% kalau misalnya teman-teman baru lulus dalam waktu 6 bulan, 92%-nya dari lulusan kami itu langsung mendapatkan pekerjaan. Begitu. Ya kita langsung masuk aja ke bagian paling penting di presentasi ini. Semoga masih cukup waktunya. Jadi saya akan menjelaskan pertama dari Masters in Renewable Energy. Jadi kalau Masters in Renewable Energy ini bisa dilihat dari spesialisasinya, fokusnya itu di konversi ke menggunakan energi terbarukan ke energi yang lebih berguna. Makanya di sini bisa lihat spesialisasinya itu ada solar photovoltaik, solar thermal electricity, wind energy, dan sebagainya. Untuk jurusan ini, institusi yang termasuk ke dalamnya itu adalah KTH di Swedia, terus Politeknik École di Paris, Universitas Politeknika di Catalunya di Spanyol, dan IST Lisbon di Portugal. Terus ini apa sih yang bedain InnoEnergy dibanding yang lain? Jadi memang kita punya yang namanya Innovation and Entrepreneurship Journey. Contohnya kalau Rene ini mereka ada sekitar 1 bulan mereka bakal rame-rame ke Barcelona, itu ada SAD. SAD itu sekolah bisnis yang tadi masuk top 25 in Europe. Jadi dilatih untuk entrepreneurship, bisnis sama manajemen juga. Kemudian mereka juga ada summer school yang bergerak di innovation, seminar, and co-creation workshop. Kemudian Rene ini sudah banyak sekali memiliki partnership, kurang lebih ada 25 perusahaan, bisa dilihat di situ. Mungkin ada beberapa teman-teman yang familiar dengan perusahaan-perusahaan yang ada di situ. Langsung bergerak ke energy transition. Ini buat teman-teman yang jurusannya minyak atau jurusannya mesin, yang saya juga setuju bahwa energi fosil itu mungkin masih diperlukan, terutama untuk base load sama untuk transportasi. Tapi kita bisa membuat energi fosil yang lebih clean. Nah ini yang disebut di energy transition. Makanya lebih bergerak ke energy conversion, fuel, sama energy efisiensi. Ada 2 negara, yaitu Polandia dan Portugal, dan 2 universitas di Polandia, yaitu AGH sama Silesian. Sementara di Portugalnya IST. Sama, mereka juga punya Innovation and Entrepreneurship Journey. Mereka punya Energy Challenge, ini yang berbeda daripada jurusan Rene sebelumnya, di mana mereka ada case di Atlantic Islands, sama offshore seminars. Kemudian ini juga mereka sudah punya partner yang cukup firm. Salah satunya mungkin yang paling bisa teman-teman lihat, ada beberapa perusahaan minyak yang cukup terkenal di dunia. Master in Energy Technologies, kalau ini spesialisasinya lebih ke
teknologi yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi itu sendiri, pemanfaatan renewable energy itu sendiri, seperti thermal power plants, gimana bentuk energy in buildings. Jadi kalau teman-teman tahu green architecture dan sebagainya, chemical energy carriers dan sebagainya, ini masuknya ke energy teknologi juga salah satunya. Nah, mereka ada 4 negara dan university-nya itu ada Uppsala, Karlsruhe Institute of Technology, Grenoble di Prancis, dan IST di Portugal. Sama kurang lebih mereka juga innovation and ada entrepreneurship journey juga. Mereka yang spesial tuh ada energy entrepreneurship camp, di mana mereka dilatih jiwa entrepreneur di bidang energinya. Kemudian mereka sama seperti energy transition sebelumnya, mereka punya energy challenge di Atlantic Island. Nah, ini jurusan saya, Environmental Pathways for Sustainable Energy Systems. Jadi apa sih environmental itu? Environmental itu environment and economical. Jadi kita pengen mengimplementasikan sustainable energy systems yang holistik. Jadi nggak cuman asal, oke, gue mau masang PV nih, karena ramah energi, tapi kita juga ngelihat gimana LCA-nya, berapa sih sebenarnya PV itu pas lagi dibuat, pasti ada CO2, ada carbon emission-nya, berapa persen kalau kita pakai PV dibandingin sama batu bara dan sebagainya. Makanya kami sebut ini sebagai environmental, karena kita untuk mengimplementasikan sustainable energy system itu, kita harus bisa menyeimbangkan antara environmental dan economical-nya juga. Supaya seimbang itu gimana caranya dipelajari di jurusan ini. Kampus kami cukup banyak. Kampus saya alhamdulillah di Universitas Politehnika di Catalunya, di Spanyol, dan KTH di Swedia. Tapi ada juga pilihan di Aalto University, kemudian ada pilihan di Eindhoven, EGH di Polandia, Politecnico di Torino, dan IST di Portugal. Apa yang bedain select? Kita sebutnya jurusan ini select. Jadi emang abbreviation-nya rada-rada, karena kita kayak selecting the path gitu kan, selecting the path pas kita mau implementasi sustainable energy systems. That's why we call it select. Jadi yang bedain select sama jurusan lain itu kita punya project of the year sama integrated project of the year. Jadi project of the year itu kita benar-benar dapat case nyata dari partnernya select. Jadi kita ngerjain sama company-company yang bisa dilihat di situ. Sekarang lebih banyak lagi, saya percaya. Dan integrated project of the year ini kita cari sendiri partnernya. Waktu itu alhamdulillah saya bersama teman grup saya tuh berpartner sama HIVOS, sebuah NGO di Belanda. Terus kita rame-rame terbang dari Eropa ke Sumba, Indonesia. Kita bikin project sustainable energy di sana, di integrated project of the year. Kita juga ada SAD. Untuk mempercepat, ini juga ada Smart Electrical Network and Systems buat teman-teman teknik tenaga listrik atau elektro, mungkin ini menarik karena ini berhubungan dengan smart grid. Participating institution-nya juga ada KTH di Swedia, Eindhoven di Belanda, KU Leuven di Belgium, Grenoble di Prancis, dan Universitas Politehnika di Catalunya di Spanyol. Kemudian sama kita juga punya innovation, mereka juga punya innovation and entrepreneurship journey, kerja sama-sama beberapa perusahaan yang sudah terkemuka di bidang smart grid di Eropa. Kemudian Energy for Smart Cities, ini buat teman-teman, mungkin ada ya teman-teman di sini yang jurusannya arsitek, planologi, ini sangat cocok buat teman-teman. Jadi InnoEnergy itu tidak sebatas untuk jurusan mesin, teknik kimia, atau teknik elektro aja, tapi teman-teman yang punya jurusan planologi, teknik industri, dan juga arsitek juga bisa ikut andil di InnoEnergy, salah satunya di Energy for Smart Cities ini. Dari namanya sudah cukup jelas, jadi mungkin tidak usah saya jelaskan, intinya caranya membangun smart city seperti apa. Kampus-kampusnya ada di KTH, KU Leuven, Grenoble, dan Universitas Politehnika di Catalunya. Dan smart city ini jurusan yang menurut saya paling banyak innovation and entrepreneurship journey-nya, karena mereka memang didedikasikan untuk menjadi seorang yang smart dalam mengimplementasikan kayak urban planning untuk smart city, tapi juga belajar tentang energi efisiensi. Jadi mereka benar-benar sangat holistik belajarnya. Kemudian Master in Nuclear Energy, singkat pada jelas saja, sudah tahu pasti tentang nuclear energy. Ada di Swedia, Prancis, dan Spanyol. Kita punya 4 university untuk ini. Sama seperti yang lain, mereka juga punya innovation and entrepreneurship journey yang sendiri-sendiri. Mungkin nanti presentasinya bisa di-share, jadi mungkin teman-teman bisa baca juga. Karena nanti saya mau masuk ke bagian pendaftaran yang cukup penting. Ini energy storage, tentang baterai. Kalau sekarang teman-teman
sering dengar mobil listrik, ya ini salah satu yang lagi berkembang juga. Dan energy storage ini ada di Finlandia, Belanda, bukan Spanyol, Italia dan Portugal. Jadi mereka ada 2, electric mobility untuk kayak mobil listrik begitu, dan stationary application untuk yang kayak pembangkit renewable energy. Mereka juga ada innovation and entrepreneurship. Ini jurusan yang relatif baru, jadi cukup bagus untuk dieksplorasi. Oke, kita masuk ke bagian penting. How to apply. Jadi datanya, dates-nya ini masih relevan banget ya. Sekarang kita lagi in the middle of application dates. Jadi teman-teman tolong catat buat yang tertarik. Kita lagi ada di round 3. Bisa dilihat di sini 18 Januari sampai 7 Maret 2021. Semua program dibuka pada round 3 ini. Jadi teman-teman silakan langsung akses aja. Nanti saya kasih di chat linknya. Jadi teman-teman siapin, nanti saya akan jelasin bagaimana cara daftarnya. Pokoknya sekarang sudah masuk ke tanggal yang bisa daftar sampai 7 Maret. Tapi kita juga ada round 4 and round 5, which is after this round 3. Tapi di round 4 sama round 5 ini ada beberapa jurusan yang tidak masuk. Jadi round 3 ini kayak semacam, ya kalau bisa dibilang periode utama pendaftaran kami. Seperti itu. Selection kriteria, ya of course, academic background, perlu ada bachelor degree. Kalau buat yang PhD, karena InnoEnergy ada PhD juga, perlu master degree. GPA and academic score, I would like to say it is important, but it's not at all. Jadi kadang-kadang ada juga teman-teman kami yang GPA-nya tuh 3 misalnya, tapi tetap bisa diterima di jurusan ini selama punya relevant experience dan motivation letter-nya cukup bisa convincing para selektor. Nah ini yang paling penting harus dipenuhi itu English proficiency. Jadi kita harus paling nggak scoring 92, writing 22 untuk TOEFL internet based test, dan untuk IELTS paling nggak 6,5 and no section below 5.5 itu ya. University reputation, kalau ITB nggak usah ditanya karena kita semua anak ITB, jadi mereka cukup banyak alumni ITB yang bekerja dan lulusan InnoEnergy, jadi it's still relevant. They have very good point of view about our campus, jadi jangan khawatir. Terus akan lebih bagus lagi kalau punya experience di bidang entrepreneurship, inovasi, dan tentunya itu dikemas dengan motivation letter yang sangat ciamik. Itu akan membuat kalian lebih besar peluangnya untuk diterima. Ini ada specific requirements, mungkin akan sangat panjang kalau dijelasin di sini, bisa dibaca nanti di website-nya masing-masing. Tapi yang perlu kalian tahu, kadang-kadang specific requirements yang ada di sini itu tidak selalu sama seperti yang ada di lapangan. Karena contohnya di environmental pathways tempat jurusan saya itu, di sini nggak ditulis ada TI kan, tapi dulu ada teman saya dari Jerman jurusan TI. Jadi memang selama kalian punya relevant experience dan kalian punya kekuatan yang bagus dalam menulis motivation, doesn't matter about the background, you will get the chance. Application process, of course, prepare documents is very important. Yang paling penting tentunya ijazah, kemudian transkrip, dua-duanya kalau bisa udah ditranslate ya. Jadi bahasa Inggris sama bahasa Indonesianya dijadiin satu file, halaman 1, halaman 2. Proof of English proficiency, your CV or resume. Jadi CV ini coba kalian lihat lagi, biasanya kita pakai Europass, atau kalau teman-teman sudah yakin dengan format CV masing-masing itu juga bisa. Copy of your personal passport yang masih valid tentunya. Dan kalau dibutuhkan di masing-masing jurusan, biasanya ada motivation letter yang explaining why you wish to apply to the program and why you wish to apply for the scholarship also. Jadi nanti mereka apply-nya sistemnya online, langsung di platformnya aja, dan sudah dibuka ya, sampai 7 Maret, seperti itu. Hal penting lainnya, jadi di sini kalau nanti teman-teman misalnya, insya Allah dapat beasiswa, saya doain, tapi kalau misalnya ada teman-teman yang pengen invest, maksudnya misalnya tidak mendapat beasiswa tapi tetap pengen penasaran nih sama InnoEnergy, karena kayak tadi biaya traveling, sekarang lagi COVID ya, tapi kalau waktu dulu zaman saya kan belum COVID, jadi kayak biaya traveling ke summer school dan juga ke business school-nya itu dibiayai sama mereka gitu, bahkan termasuk hotel, dan waktu kita ngerjain project itu kita juga dibiayain tiket pesawat dan juga hotel, jadi memang cukup bagus untuk invest 18.000 per tahun untuk hal-hal seperti itu yang nanti kalian dapatnya lebih banyak gitu. Sebenarnya itu sih yang dimaksud kenapa saya tetap nge-share ini. Nah, dan yang paling penting walaupun nanti kalian dapat beasiswa, kalian tetap harus bayar 250 euro untuk kayak nge-booking seat. Karena kalau kalian nggak nge-booking seat, kalian bisa
menyerahkan posisi kursi kalian itu untuk teman-teman lain yang lebih serius untuk mendapatkan. Jadi ntar biasanya dikasih periode kayak seminggu untuk confirmation sama payment 250 euro. Tapi habis itu nanti kalau kalian dapat beasiswa akan dapat beasiswa. Untuk skema beasiswanya seperti apa? Nanti teman-teman bisa apply di sini. Bukan apply, maksudnya bisa klik di sini. Nanti saya bakal kasih ke grup chat juga. Karena banyak banget skema beasiswanya. Jadi salah satunya misalnya ada teman saya yang cuma di cover tuition fee-nya doang, tapi living cost-nya dia coba cover sendiri. Habis itu ada juga teman saya yang full, alhamdulillah saya termasuk yang full, jadi tuition fee sama dapat personal allowance sebulannya itu 750 euro. Itu sudah cukup untuk hidup dalam sebulan di negara Eropa. Ada juga yang dapat personal allowance tapi mungkin tuition fee-nya nggak dapat, itu juga ada. Jadi ada beberapa skema. Dan itu yang menentukan adalah penyeleksi. Itu aja sebenarnya dari saya, nih sedikit beberapa pengalaman di InnoEnergy. Ini project yang saya bilang tadi waktu kami berpartner, kita pergi ke Gotland, pulau kecil, kita bicara tentang sustainable energy system di sana sama municipality. Jadi kita datengin Pemdanya, terus ngasih ide kayak anak-anak muda so-tau gitulah. Tapi mereka benar-benar counting on us loh, BTW. Terus dapat kesempatan buat ikut lomba juga, menang alhamdulillah di Energy Efficiency Hack Berlin 2018. Kemudian dapat pengalaman tesis juga di Volvo waktu itu. Jadi dapat kesempatan nyetir mobil Volvo. Dan ini teman-teman kami yang waktu itu mau diajak buat Integrated Project of the Year di Indonesia, terus kita ngerayain Batik Day bareng-bareng, pakai batik, bule-bule di sana. Seru banget ya. Terus habis itu, sebelum saya tutup, sebagai closing statement, apa sih yang saya pelajari dari journey ini? Menurut saya, master class tuh dimanapun tuh sama aja, tapi yang paling penting kalian harus bisa mengeksplor knowledge kalian, nggak cuman duduk di kelas aja, tapi kalian juga cari networking, kayak tadi katakan Nyoman, international exposure, sama networking itu penting. Jadi kalau lu nggak explore, itu akan sia-sia aja. Tetap harus humble, tapi jangan sampai kamu tuh nggak yakin sama diri sendiri. Jadi kita harus confident, tapi tetap humble. Jadi jangan takut untuk speak up about your opinion, karena kadang-kadang orang Indonesia itu takut ngomong di kelas atau kurang kritis, misalnya kayak gitu. Be creative and innovative, because sometimes crazy ideas could turn up into something valuable in this world. Kalian bisa lihat smartphone dan Gojek, itu crazy ideas awalnya. Be persistent, be strong, karena teman-teman nggak bisa manja kalau di dunia nyata itu banyak sekali persaingan, banyak sekali orang yang akan berusaha untuk meng-cut kalian, jadi kalian harus tetap persistence. Dan yang paling terakhir adalah cowords, cooperation and connection, because you are not alone in this world. Dan itulah yang membuat saya sekarang duduk sebagai pegawai di Ericsson AB di Stockholm. Itu headquarter-nya sekarang, Stockholm. Ini buat informasi lengkapnya, ada semua di sini, nanti mungkin bakal saya coba share ke teman-teman semua. Itu aja dari saya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak nih Bang Sahil udah nge-share tentang perjalanan beasiswanya, berikut dengan syarat-syaratnya dan apa aja sih yang ditawarkan di program beasiswanya. Buat teman-teman yang udah mau nanya ke Bang Sahil, bisa diketik aja dulu di chat, karena kita sekarang lanjut buat Kak Ines yang buat nge-share beasiswa Erasmus. Silakan Kak Ines. Iya, langsung di-share aja Kak Ines ya berarti ya. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Nama saya Ines. Mohon maaf saya nggak punya slide perkenalan. Saya teknik kimia 2004, terus lulus 2008. Kemudian saya sempat di Selam Bersih 3 tahun. Saya berangkat Erasmus itu 2011, lulus 2013. Kemudian selanjutnya saya kerja di NGO dan sekarang saya stafnya Ibu Tri Mumpuni, kalau yang tahu ya, beliau di Yayasan IBK Executive Director dan pernah juga jadi staf ahli Menteri Energi. Kalau yang tahu wanita listrik Indonesia itu Tri Mumpuni, beliau bos saya sekarang. Oke, jadi
saya akan fokus ke application ya, pendaftaran Erasmus Mundus. Erasmus Mundus itu sekarang namanya adalah Erasmus Plus. Erasmus Plus ini program pendanaan dari Uni Eropa, ada education, training, youth, and sport. Jadi banyak banget programnya. Mungkin kalau nanti masuk atau cari di googling gitu bisa agak pusing gitu ya. Untuk education-nya sendiri ada S2, S3 full degree, ada juga yang exchange. Untuk exchange itu tergantung dari apakah universitas di Indonesia, teman-teman, kampus teman-teman ada kerjasama atau tidak untuk pendanaan dari Erasmus Plus. Oke, sekarang saya fokusnya ke ke Erasmus Mundus Joint Master Degree, yaitu S2 yang degree. Jadi setiap tahun Erasmus Mundus itu atau Erasmus Plus membuka S2 yang 1 tahun sampai 2 tahun. Ada 60 ICTS sampai 120 ICTS. ICTS itu SKS ya di Eropa. Dan setiap programnya itu speaking, kecuali yang bahasa ya, kan ada yang bahasa sastra Prancis dan lain sebagainya gitu-gitu. Setiap program itu diselenggarakan oleh satu konsorsium. Konsorsium ini adalah gabungan dari beberapa universitas. BTW itu zaman saya itu juga dibiayai dari Erasmus Mundus gitu. Jadi kalau untuk program-program di Erasmus Mundus, teman-teman akan kuliah di minimal 2 kampus di 2 negara. Ada juga teman saya yang sempat kuliah itu sampai ke 7 kampus di 7 negara. Dan di sini saya bilang 27 EU countries and more gitu, karena ada juga yang kuliah mungkin kayak internship-nya itu bisa ke Korea atau ke Australia dan lain sebagainya. Jadi banyak banget kesempatannya dan itu sangat tergantung dari program-programnya masing-masing gitu ya. Kemudian benefit dari scholarship-nya itu 1.000 euro per bulan untuk living cost dan 3.000 euro per tahun entitlement. Jadi travel, tiket pesawat dan lain sebagainya. Teman-teman bisa apply setiap tahun maksimum ke 3 program. Terus kemudian Erasmus Mundus ini one time application. Jadi nanti teman-teman apply 1 kali itu bisa diterima dengan beasiswa atau diterima tanpa beasiswa. Jadi nanti ada pilihan juga untuk self funding. Kalau yang self funding sendiri beda-beda juga ya untuk tuition fee-nya kalau nggak salah tuh sekitar 5.000 euro per semester. Kemudian jadi setiap program itu menerima kira-kira 25 sampai 30 awardee dan dari nationality yang sama itu dari 25 atau 30 itu maksimum 3 orang seperti itu. Jadi itu kayak apa namanya aturannya gitu ya dari Uni Eropanya. Dan detail application-nya untuk setiap program itu beda-beda sampai ke opening-nya kapan dan persyaratannya juga beda-beda. Oke, dan ini teman-teman bisa ke Erasmus App untuk cari. Jadi yang pertama dilakukan adalah pilih program, install Erasmus Plus, terus kemudian langsung aja ke EMJMD Catalog gitu. Bisa di ini sendiri ya, di sini ada Erasmus Mobility, Erasmus Mundus Mobility, kemudian ada online EMJMD Catalog. Nanti bisa dilihat programnya apa aja dan ada yang masih buka, ada yang udah tutup ya karena biasanya bukaannya itu sampai Desember, kalau yang sampai Maret itu hanya sebagian. Kemudian langsung aja ke online requirement. Requirement-nya di sini ada online application. Jadi hampir mirip sama yang select tadi ya, dan persyaratannya standar banget gitu kalau memang mau apply beasiswa. Yang pertama yang pasti di situ ada application form. Jadi masuk dulu ke website masing-masing program, kemudian dilihat gitu. Tapi ini yang paling standar requirement-nya pasti ada online application form, kemudian tadi ya ijazah S1 dan sudah English transcript juga. Di legalize ini, sorry sih nggak bisa lihat. Transkrip, TOEFL IBT atau IELTS Academic, CV,
Europass format, kemudian motivation letter atau statement of purpose sudah pasti ya, recommendation letter, relevant achievement or experience including diverse professional atau academic environment, passport, front ID, kemudian KTP, dan on the safe side-nya, nah ini ada bintang-bintang itu on the safe side atau kayak requirement-nya gitu, tergantung dari si programnya mintanya seperti apa. Kalau memang ada yang butuh sworn translator, jadi ya dipenuhi aja. Dan yang terakhir, tips and trick. Jadi sedikit aja mau nge-share kalau bahwa tiap program itu popularitinya beda-beda. Biasanya kalau yang bukanya sampai Desember atau sampai November hanya 2 bulan itu program populer banget gitu. Bahkan ada program yang bilang we have 800 applicants eligible for this program gitu. Jadi pilih program yang paling sesuai dengan strength kamu, portofolio kamu, requirement-nya. Kemudian jangan tanya minimal TOEFL-nya berapa sih Kak kayak gitu. Karena ini pasti saingannya ya luar biasa gitu. Jadi aim for high English test score. Kemudian balik lagi tadi ya, requirement-nya harus di-fulfill benar-benar sesuai dengan arahan si program itu. Strong statement of purpose tadi udah dijelasin waktu di main room. Terus kemudian tanya ke program alumni itu gitu. Kalau saya dulu, jadi program saya itu alumninya banyak dari anak ITB juga, dan biasanya semester 1 itu ke Jerman gitu. Kalau saya malah milihnya ke Denmark, dan alhamdulillahnya diterima karena memang ternyata program saya itu mencari yang background-nya itu diverse. Jadi S1-nya itu teman-teman saya nggak ada yang sama-sama saya. Saya kan teknik kimia. Teman-teman saya bahkan ada yang dari biologi, geografi, bahkan ada yang MBA, terus ada yang telecommunication kayak gitu. Jadi memang karakter program itu beda-beda. Sayangnya tahun ini program S2 saya itu udah nggak buka gitu. Oke, dikit lagi aja. Di sini teman-teman bisa lihat saya dapat ijazah, alhamdulillah lulus. Satu ijazah itu ditanda tangan oleh 4 university gitu. Ada juga teman saya yang dapatnya satu university mengeluarkan satu ijazah gitu. Jadi dapatnya 2 atau lebih gitu. Dan mungkin ini benefit gitu ya, karena saya yang saya inginkan banget waktu apply itu adalah jalan-jalan. Jadi teman-teman punya Schengen visa yang bisa jalan-jalan ke 27 negara di sana. So ya, selamat berjuang. Gitu aja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Ines buat sharing tentang Erasmus-nya. Sekarang langsung aja kita ke sesi tanya jawab. Barusan saya lihat di chat udah ada beberapa pertanyaan. Ini ke Bang Sahil ya. Yang pertama dari Nurul Azizah nih Bang. Nurul Azizah katanya mau tanya kalau menurut Bang Sahil sendiri prospek karir di Indonesia terkait industri energi itu gimana nih Bang? Apakah industri di Indonesia itu sudah keep up dengan ilmu yang Bang Sahil dapat kuliah di Eropa, atau mungkin bisa kasih perbandingan juga dari pengalaman kerja Bang Sahil sekarang di Swedia? Oke. Iya. Terima kasih Tami pertanyaannya. Ini teman saya juga nih, Tami, dulu pas zaman-zaman masih ngampus. Ya, halo Mas Sahil. Apa kabar? Baik. Iya, pertanyaannya bagus banget nih. Jadi memang gimana sih terkait industri energi? Sebenarnya kalau Tami mau nanya kayak gitu, industri energi Indonesia ini sudah sangat berkembang. Contohnya aja Kak Ines. Jadi nggak usah jauh-jauh nih nyari contoh. Contohnya Kak Ines ini bekerja sama Bu Tri Mumpuni. Dulu saya juga sempat ngobrol sama Bu Tri Mumpuni zaman-zaman kuliah. Karena memang kan pemerintah sendiri itu punya target untuk mengembangkan energi baru terbarukan di tahun 2025. Jadi memang lagi terbuka banget dan sudah banyak banget startup energi yang bermunculan juga di Indonesia, setahu saya ya. Atau paling enggak kayak semacam tadi misalnya Hyfos dari Belanda, mereka punya cabang di Indonesia. Jadi memang banyak sekali, karena Indonesia ini termasuk yang paling seksi lah dalam tanda kutip energinya, karena kita punya semuanya gitu. Ada angin, ada matahari tentunya setiap saat selalu ada. Kemudian tentunya kita rajanya mikrohidro, itu yang Bu Tri Mumpuni kerjain kan ya. Kak Ines mungkin bisa bantu jawab juga. Jadi gitu, memang kalau dibilang-bilang nih, Indonesia nih berkembang banget di bagian itu. Memang banyak evaluasi di bagian birokrasi dan sebagainya, tapi we are moving in a good way in our country. Jadi kalau kita keep in faith, insya Allah banyak banget peluang yang bagus di bidang industri energi.
Selain itu juga kan ada industri-industri energi yang umum seperti kayak perminyakan di Pertamina, kita mention aja kayak Pertamina, ada Medco juga, itu juga mereka tetap cukup kuat di Indonesia kalau kita bilang energi secara umum. Selain itu kan pemerintahan juga sekarang lagi pengen menggalakkan mobil listrik, itu juga salah satu peluang kami sebagai sustainable energy engineer. Terus pertanyaan keduanya, keep up dengan ilmu yang Kak Sahil dapat di Eropa, bisa dibilang sebenarnya Indonesia punya potensi. Jadi kita we have the reason why we are developing country karena kita masih ada room of improvement. Jadi maksudnya gini, jadi kita teman-teman kayak Kak Ines nih belajar dari Eropa, kemudian memilih untuk kembali ke Indonesia karena kita mendapatkan ilmu di Eropa, kemudian pengen nerapin ilmu-ilmu tersebut ke Indonesia. Jadi walaupun nggak bisa serta-merta langsung ditumpahkan seutuhnya karena pasti ada keterbatasan-keterbatasan yang kita tidak bisa atur. Tapi dengan cara seperti ini kayak teman-teman LPDP dan teman-teman yang mendapat kesempatan kuliah di luar balik ke Indonesia mengimplementasikan ke Indonesia, lama-kelamaan apa yang kita capai di Eropa itu akan terkejar oleh negara kita gitu sebenarnya. Tapi kalau dibilang keep up dan sebagainya, tentunya kita masih perlu banyak belajar antara negara kita dengan negara yang ada di Eropa itu banyak belajar. Tapi perlu digarisbawahi juga Tam, karena di Eropa itu beda secara iklim, beda secara karakter manusianya juga, kultur sama kearifan lokalnya juga beda gitu. Jadi itu juga menjadi challenge sendiri untuk negara kita kayak gitu. Kak Ines mungkin bisa tambahin selaku pelaku pegiat energi di tanah air. Sorry saya nggak, ini tadi pertanyaannya apa ya? Pokoknya gimana Kak kondisi industri energi itu sendiri, kan Kak Ines berada di bawahnya Bu Tri Mumpuni gitu. Kalau saya sendiri kenapa milih balik ke Indonesia dan untuk jadi pegiat di grassroots ya, karena memang yang rasio elektrifikasi itu selain yang apa namanya di kota besar itu masih banyak justru yang di daerah-daerah gitu. Dan di apa namanya kalau di Eropa kan kita udah pakai database, terus udah pakai istilahnya kalau kayak nuklir tuh juga udah nggak apa ya nggak politik banget gitu. Sebenarnya di Indonesia itu masih ini. Jadi emang saya balik ke yang saya lihat yang saya bisa apa namanya implement di Indonesia karena S2 saya environment, tapi tesis saya itu public participation gitu. Jadi saya emang pengen kembali ke level grassroots dan ya lebih ke sosialnya gitu. Nah, mungkin mau cerita sedikit gitu ya. Kalau di ITB kan kayak kita pokoknya UTS, UAS gitu ya. Nah, pada saat di sana itu banyak banget diskusi apalagi yang ilmu sosial gitu. Jadi benar-benar di-push banget untuk speak up kayak gitu. Terus udah gitu ya berjejaring dengan ya kemampuan itulah maksudnya beda banget gitu ini apa ya suasana kuliahnya gitu nggak universitas teknik banget gitu. Itu sih mungkin tapi beda-beda juga ya tiap university itu sih. Thank you. Sama tambahan juga ya sebelum menutup pertanyaannya, jadi kenapa saya juga mencari pengalaman di luar tuh selain untuk memang untuk karir juga sebenarnya in the long term pengennya tuh belajar kenapa Swedia itu bisa inovatif, kenapa mereka bisa maju gitu. Karena kalau misalnya saya nanti mendapat kesempatan untuk pulang, saya bisa membawa solusinya tuh tidak cuma solusi secara theoretical, tapi juga solusi secara experience yang bisa hands on. Seperti itu. Gitu Tam. Iya, thank you banget Kak Sahil, Kak Ines juga. Terima kasih Bang Sahil sama Kak Ines buat jawaban pertanyaan pertamanya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini buat Bang Sahil dari Sahnas. Jadi gak usah dibacain mungkin ya Bang, bisa langsung jawab dari cepat. Mungkin ini cepat aja ada share screen karena itu emang ada slide-nya. Oke, boleh Bang. Jadi buat teman-teman yang memang belum lulus nih bisa apply. Aduh, ini gimana sih? Kelihatan ya? Cukup jelas nggak? Udah Bang. Biasanya from current slide. Oke. Di sini gimana kalau misalnya teman-teman belum lulus. Jadi nanti biasanya tuh kalau TU itu ada surat keterangan akan lulus ya. Kalau nggak salah dulu saya pernah minta deh. Beberapa saat kalau mau daftar kerja kadang-kadang dibutuhin juga. Nah, jadi ini bisa Syahnas coba informasiin aja ke TU jurusan atau fakultas, pasti mereka mau ngebantu. Jadi nggak mesti udah lulus dulu, kayak gitu. Terus untuk geothermal,
pertanyaan untuk geothermal ini sebenarnya saya juga belajar geothermal, Shanas. Jadi kayak jurusan-jurusan di InnoEnergy pada umumnya belajar semua energi. Dan pada saat nanti tesis, kamu tuh memilih mau bagian apa. Waktu itu saya kebetulan electric vehicle. Habis itu teman saya juga tentang data analis untuk geothermal juga ada di jurusan saya di Selek ini, karena Selek ini cukup luas. Tapi kalau pengen spesifik ke geothermal, mungkin saya saranin ke energy transition. Karena itu juga ngomongin geothermal banyak banget. Geothermal, coal, oil, itu banyak dibicarain di energy transition. Gitu. Ya. Oke, makasih Bang Sahil. Selanjutnya ada pertanyaan lagi sekarang buat Kak Ines. Pertanyaannya, apakah Erasmus tidak ada program beasiswa untuk satu program saja? Yang kedua, apakah University of Glasgow termasuk dalam program beasiswa Erasmus? Alhamdulillah saya sudah dapat LOA untuk studi di Glasgow. Oh, congratulations. Terus apakah ada peluang untuk bisa daftar beasiswa Erasmus kalau di University of Glasgow? Oke, jadi kalau Erasmus Plus itu memang hanya membiayai program-program yang ada di website Erasmus Mundus, atau tadi ya kalau masuk ke app Erasmus Plus, di situ ada Erasmus Mundus Mobility Program, dan jadi programnya itu hanya bisa dipilih dari situ. Dan tiap tahun itu bisa beda-beda, misalnya ada yang tahun ini buka, ada yang tahun depan nggak buka. Jadi benar-benar harus dilihat tiap pas bukaannya gitu ya, pas September, Oktober gitu, kita ngecek lagi kayak gitu. Jadi memang tidak ada proses yang LOA dulu, terus funding, nggak kayak gitu sih. Oke, makasih Kak Ines. Terus lanjut lagi nih pertanyaannya buat Kak Ines lagi. Dari Sasa, mau tanya ini Erasmus Plus ini kan programnya tadi banyak pindah-pindah sekolah dan negara. Sebenarnya goals apa yang dicari di program Erasmus ini? Apakah ada goals tertentu dalam setiap sekolah atau negaranya yang harus dicapai? Oke. Silakan Kak Ines. Oke. Jadi Erasmus ini tujuan utama dari pembiayaan Uni Eropa adalah untuk promote higher education. Jadi join universities yang tergabung dalam satu konsorsium untuk penyelenggaraan satu program itu harus terdiri dari universitas yang sudah terkenal dan sudah istilahnya ya mendunia gitu, sama universitas yang masih belum terkenal. Makanya waktu itu kayak program James ya, program saya itu ada 4 universitas yang jadi konsorsium. Itu ada UAB Barcelona sama Universidad Aveiro di Portugal, itu yang masih belum terlalu terkenal. Ada juga di TUHH, Technische Universität Hamburg-Harburg, itu kan kayak ITB-nya Jerman gitu. Sama satu lagi Aalborg, Universität Aalborg itu di Denmark, dan itu udah terkenal banget untuk yang ilmu science, environmental, social science kayak gitu. Jadi terus kalau misalnya di tiap universitas itu emang beda-beda ya. Kayak kalau saya dulu karena mungkin program saya itu baru beberapa tahun keluar, mobility-nya suka-suka saya gitu. Jadi semester 1 saya mau milih kemana, semester 2, semester 3, dan selanjutnya itu bebas. Cuman saya bisa milih itu 3 dari 4 universitas. Jadi saya semester 1 di Denmark, semester 2 di Jerman, kemudian semester 3 dan 4 di Barcelona. Dan memang beda-beda gitu. Semester 1 saya belajar tentang environmental management system, semester 2 saya belajar environment, pokoknya technical banget lah. Nah, yang semester 3 dan 4 itu ada climate change sama social science-nya, dan tesis saya memang public participation, jadi di social atau management stream-nya. Dan ini akan berbeda lagi dengan program-program yang lain gitu, karena mobility-nya ada yang 1 tahun pindah, ada 1 semester, bahkan ada yang 1 tahun itu pindah di 7 negara kayak gitu. Jadi dan 1 tahun pas kita apply itu maksimum 3 program. Jadi silahkan dipilih. Di situ ada 150 dan saya nggak hafal juga kayak misalnya yang matematik atau yang bisnis itu ada berapa dan di mana aja. Gitu, saya tahu Selek karena kebetulan waktu itu saya juga pengen daftar Selek gitu, cuman nggak jadi kayak gitu. Jadi silahkan dipelajari gitu program mana yang mau dipilih dan paling cocok buat rekan-rekan gitu. Oke, makasih Kak Ines. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Kalau misalnya kalian mau ngetik, boleh langsung di unmute aja, jadi langsung pertanyaannya. Oke, sembari mungkin kalian mikir pertanyaannya, mungkin saya yang mau nanya nih ke dua-duanya, ke Bang Sahil sama Kak Ines. Biasanya kalau yang mungkin udah sering ikut seminar beasiswa atau segala macam webinarnya, yang biasa diceritain dari si narasumbernya itu biasanya
kesuksesannya dalam meraih beasiswa. Nah, yang mau saya tanyain ini kan nggak gampang ya, beasiswa tuh kita bersaingnya sama orang-orang yang lebih hebat mungkin dari kita dan lebih ketat juga persaingannya mungkin dari waktu kita dulu masuk ke ITB. Yang saya mau tanyain itu, kalau Bang Sahil sama Kak Ines sendiri pasti nggak daftar cuma satu beasiswa kan? Kayak pengen tahu ya, berapa banyak sih beasiswa yang ditolaknya gitu, dan gimana cara Bang Sahil sama Kak Ines bisa bangkit untuk memotivasi diri lagi. Gitu sih, Kak Ines sama Bang Sahil. Kita banyak-banyakan aja, Kak. Berapa banyak ketolaknya? Silakan duluan. Aku dulu ketolaknya, aku dulu nge-apply 5. Keterimanya cuma 2. Ines gimana? Kalau saya apply Erasmus 1 kali dan 3 program, alhamdulillah 2 ditolak, 1 diterima gitu. Oke, jadi buat teman-teman juga bisa tadi dengar sendiri kalau nggak langsung keterima kalau beasiswa itu pasti ada struggle-nya. Dan dari cerita teman-teman saya juga dia nggak cuma sekali nyoba, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun bahkan lebih gitu. Oke, buat ininya tadi ada rasa kekecewaan nggak kalau misalnya nggak keterima, atau gimana cara memotivasi diri sih kalau misalnya kita nggak keterima? Ya, gitu. Itu sebenarnya challenging. Jadi memang tadi kan di presentasi kan aku sampaikan ya, be persistent, be strong. Itu memang literally kita harus seperti itu, karena jujur aja karena saya udah ditolak beasiswa cuma 3 kan, 3 penolakan. Pas saya daftar kerja sama daftar tesis itu, dari 3, kalau pas tesis itu dari 30, saya cuma di interview 3 perusahaan. Pas daftar kerja kayaknya lebih dari 50 saya apply di Eropa, yang keterima cuma 1. Jadi saya udah biasa nih menerima email yang kayak thank you for your application. We wish you good luck in your future interview, sampai hafal loh saya kalimatnya itu. Saking sama. Jadi memang harus siap dengan seperti itu. Itulah dunia nyata. Kita memang harus persisten, harus strong, dan kalau kan saya agamanya Muslim ya. Jadi Allah tuh nggak mungkin membuat kita meninggal kalau rezeki kita belum diterima semuanya. Itu ada. Jadi kalau saya selalu percaya dengan hal itu, dan pasti dalam perjalanan hidup itu sudah ada takdirnya. Memang udah ada yang terbaik buat kita seperti apa. Kita bisa berusaha semaksimal mungkin. Karena percaya dengan hal itu, itulah yang menjadi bahan bakar saya untuk selalu sabar, untuk selalu tetap berusaha, kecewa, nangis, tapi habis itu bangun lagi. Jadi kayak gitu. Pasti Kak Ines juga kayak gitu juga. Jadi itu sih saran dari saya. Terima kasih Bang Sahil atas sharingnya. Kak Ines, ada yang mau ditambahin dari statementnya Bang Sahil mungkin? Nambahin apa ya, paling kalau saya dulu ya udah siap ditolak sih gitu, maksudnya percobaan pertama ya saya kayak pengen tahu dulu kayak gimana sih gitu, tapi dari 3 kan tadi maksimum apply itu 3 program ya. Nah, yang 1 ini programnya baru nih dan bioteknologi gitu, dan saya sadar bahwa saya kan bukan orang bioproses, saya dari teknik kimia, jadi saya kayak oke, kita coba karena saya pikir ini menarik, dan ternyata memang mereka bilang sudah terlalu banyak applicants dari Southeast Asia gitu. Dan gitu saya daftar. Dia bilang yang tadi saya bilang programnya itu buka September, tutup November untuk opening application-nya. Terus dia bilang 800 applicants are eligible gitu. Jadi dibandingin kalau misalnya 30 orang banding 800 itu ya gimana gitu kan. Itu yang kedua, dan yang terakhir itu, nah tadi saya pilih jalur yang kayak paling apa ya, nggak diminati gitu. Saya lihat alumni-alumni jurusan program yang saya pilih itu lebih banyak ke Jerman kayak gitu, dan saya malah milih ke Denmark, dan alhamdulillah memang universitas di Denmark itu yang menerima applicants dari berbagai major gitu, background study-nya beda-beda. Jadi benar-benar apalagi saya kan teknik kimia tuh saya kerja di minyak, tapi apply-nya environment gitu kan, jadi nggak inline banget nih gitu. Emang saya mau belok jurusan waktu itu gitu. Jadi memang sangat dilihat karakter programnya seperti apa. Makanya tadi saya bilang kalau ada yang deadline-nya sampai Februari atau Maret, itu kemungkinan itu lebih besar gitu ya untuk di-apply. Tapi kalau lu emang jenius terus TOEFL IB lu 120 dan lain sebagainya sih, ya go ahead aja. Gitu. Dan terus semangat. Oke, makasih Kak Ines. Ini mungkin pertanyaan terakhir buat dua-duanya, buat Kak Ines sama Bang Sahil juga, yang dari Dozi, Tekim 2018. Yang pertama,
bagaimana pengalaman studi kakak di prodi inline dengan pengalaman saat melanjutkan studi sekarang. Yang kedua, atau pengalaman atau proyek apa yang paling berkesan saat pengalaman postgraduate ini. Oke. Ya, silakan Bang Sahil sama Kak Ines. Mau Kak Ines duluan boleh? Enggak. Saya mikir dulu deh, silakan dulu. Bagaimana pengalaman studi kakak di prodi inline dengan pengalaman saat melanjutkan studi sekarang? Maksud pertanyaannya boleh dielaborasi lebih nggak? Atau saya yang nggak dapat ya maksudnya? Buat yang Dozi mungkin bisa boleh open mic aja. Iya Kak, jadi bagaimana mungkin ada satu mata kuliah apa yang mungkin men-trigger kakak gitu untuk menjadi, oh saya mau lanjut ini nih, atau mungkin ada satu pengalaman di prodi apa, atau motivasi dari dosen yang mungkin membantu kakak hingga, oke akhirnya saya lanjut ke sini gitu. Oke. Yang membuat saya lanjut ke Sustainable Energy System itu sebenarnya mungkin ceritanya ini bakal ngajak bosnya Kak Ines nih, karena awalnya terinspirasi Bu Tri Mumpuni sama Pak Is. Dulu zaman-zaman, kebetulan kan dulu saya ke HIM-HME. Nah, terus habis itu kami itu punya kayak semacam Pengmas, tapi community development, bukan community service. Namanya Palapa. Mudah-mudahan masih ada sekarang ya, Palapa ya. Nah, jadi kita ada desa binaan, kita bikin pembangkit PLTS untuk menyinari, untuk bikin lampu jalan gitu lah intinya. Tapi kita tuh sebelum implementasi belajar banyak dari Pak Is dan Bu Tri Mumpuni, tapi kebanyakan sama Pak Is karena Pak Is yang available di rumahnya Bu Tri Mumpuni kan selalu sibuk. Nah kemudian si pas kami belajar ke Pak Is tuh berkali-kali tuh selalu ditekenin sebenarnya kayak kata Kak Ines tadi, kalau banyak nih expert di bidang microgrid atau misalnya off grid, itu kita bisa menyalakan listrik di daerah terluar di Indonesia gitu. Itu yang jadi awal saya akhirnya, oke deh gue pengen ngambil tentang hal ini karena kayaknya bakal impactful ke sekitar gue nanti kalau di masa depan. Dan itu juga yang membuat saya ngambil TA-nya itu tentang energi terbarukan di daerah remote. Kemudian saya akhirnya ngambil master thesis, kemudian saya ngambil masternya di jurusan itu juga. Tapi ketika sampai di jurusan itu di Eropa, ternyata banyak hal yang lebih bisa dieksplor lagi. Jadi kenapa saya akhirnya sekarang pernah di industri mobil, saya pernah sekarang di industri telekomunikasi bahkan. Tapi selama masih nafasnya masih energi, menurut saya itu masih bisa membantu saya untuk broaden my knowledge, tapi juga bisa membuat saya mengetahui energi dari berbagai macam perspektif. Jadi kalau suatu saat nanti saya dapat kesempatan buat kontribusi, saya punya basic yang lengkap kayak gitu. Kemudian pertanyaan kedua, pengalaman proyek paling berkesan, pengalaman postgrad itu pas master. Tadi sih yang aku share fotonya itu yang kita ke Indo bareng-bareng di Sumba. Jadi itu yang paling berkesan selama saya master, dan ternyata orang-orang teman saya dari Italia, Belanda, itu benar-benar semangat banget untuk datang ke Indonesia, pengen tahu culture, pengen tahu gimana sih kondisinya, dan pengen ngebantu juga. Hal yang paling menarik yang mungkin bisa diceritain dikit, teman saya itu ada teman saya orang Belanda, dia walaupun dia nggak pernah ngejajah kita, tapi kayaknya orang Belanda itu banyak yang merasa ada hutang budi sama orang Indonesia gitu. Jadi waktu itu kenapa dia semangat banget nge-trigger project kami yang ke Indonesia ke Sumba itu, karena dia merasa ada semacam apa ya, kayak gue harus baik nih sama orang Indonesia, harus berkontribusi untuk membayar hutang gue di pas zaman-zaman dulu di koloni. Ternyata orang Belanda seperti itu menarik juga ya. Itu cuma buat cerita aja. Itu sih. Oke, makasih Bang Sahil. Dari Kak Ines ada yang mau nambahin? Kalau saya memang pada waktu kerja kan saya di oil ya, terus kayaknya ya tiba-tiba pengen aja gitu, renewable energy dan environment gitu kayaknya seru. Jadi saya merasa tidak punya ilmu yang lebih di situ, makanya saya mau ngambil di program itu gitu. Terus kemudian kalau pengalaman paling berkesan itu kalau boleh cerita ya, jadi saya tuh hampir nggak lulus waktu semester 3. Itu tuh saya ketinggalan 3 SKS renewable energy gitu kan. Jadi ironi banget ya pada kerjaan saya sekarang renewable energy, karena waktu itu jadi kuliah di Jerman itu terus ternyata tumpang tindih. Jadi bukan di Barcelona belum selesai,
saya mau balik ke Denmark gitu semester 4, saya semester 4-nya udah mulai nih di Denmark gitu. Jadi saya harus ikut ujian yang saya sempat tinggalin satu ujian gitu. Terus akhirnya karena saya kelamaan di Barcelona, saya cuma apply visa 6 bulan karena saya mau balik ke Denmark. Ternyata nggak bisa, visa saya habis. Saya harus pulang ke Indonesia. Jadi saya ke dosen-dosen siapa yang mau jadi dosen pembimbing saya tuh kayak saya bertapa 2 bulan deh kayaknya. Oh, tadi Sahil cerita apa namanya ditolak. Ini saya ditolak untuk proyek tesis saya gitu sampai akhir bulan kemudian itu 2 dosen yang akhirnya reply dan saya bisa pulang bawa judul tesis dan alhamdulillah balik lagi ke Barcelona untuk tulis tesis dan akhirnya lulus. Makanya tadi saya bilang alhamdulillah saya lulus gitu. Itu sih yang paling berkesan. Oke, thank you Kak Ines buat sharingnya. Dengan tadi statement dari Kak Ines, udah selesai sesi tanya jawab kita. Sekarang kita masuk ke sesi aspirasi. Tadi linknya udah gua share di chat ya. Nanti kalian kalau coba gue share screen. Ya udah kelihatan kan ya. Nanti kita di room 2 yang Inno Energy dan Erasmus. Nanti kalian bisa klik ininya, kalian bisa tulis aspirasi kalian sesuai apa yang kalian rasakan di acara ini atau harapan buat IAITB ke depannya. Apakah mungkin kayak IAITB bikinin ini dong beasiswa sendiri biar anak ITB lebih diutamakan karena mungkin dananya juga udah banyak dari kemarin kita launching Salam Ganesha kan itu bisa, atau mungkin ada aspirasi-aspirasi lain yang ingin kalian sampaikan, boleh langsung di chat aja nih di yang room 2 ini di kayak post-it-nya. Ini kita ada sisa 2 menit lagi sih, gitu. Ada 2 menit, cuman saya sekalian mau nanya nih ke Bang Sahil terakhir kali ya, Bang Sahil sama Kak Ines. Terutama Kak Ines sih. Kan Bang Sahil sama Kak Ines ini nggak kuliah di satu negara doang, tapi kuliah di lebih dari satu negara. Gimana sih cara adaptasinya? Mungkin Erasmus lebih sering ya. Gimana sih cara adaptasinya? Apalagi kan kita bukan dari negara Indonesia, dari jauh dari Asia, kita nggak biasa budaya Eropa, dan kayak baru 1 semester atau setahun di sana udah harus pindah lagi. Gimana sih kayak adaptasinya? Apakah susah ataukah mungkin bisa aja kita lakuin atau gimana? Gue dulu mungkin jawab ya. Boleh Bang Sahil, kita kan ada jadi, 2 menit lagi. Oke. Jadi mohon Jadi dipercepat saya aja. itu semester 1 di kota kecil di Aalborg namanya, tulisannya Aalborg di Denmark. Jadi tuh kalau naik kereta 5 jam dari Copenhagen ke utara gitu. Di sana tuh kota kecil banget. Terus udah gitu TUHH Hamburg itu di Harburg, jadi bukan di kota besarnya. Terus yang terakhir di Barcelona. Nah, yang pertama saya cari itu kalau buat saya dalam masjid, yang satu, yang kedua toko halal. Nah, itu yang penting banget gitu. Waktu itu saya pertama berangkat itu H-1 Idul Fitri. Idul Fitri terus sampai sana saya udah tahu nih ternyata masjidnya itu 5 menit jalan kaki dari dormitory saya gitu. Pas nyampe sana ternyata nggak ada yang bisa bahasa Inggris dan besoknya itu Idul Fitri gitu. Saya bingung kan gimana cara nanyanya, saya mau sholat gimana, pokoknya pakai bahasa. Ya gitulah harus siap-siap gitu. Atau kalau misalnya sekarang mungkin udah canggih banget ya, Google Translate atau apa gitu kan, jadi bahasa asli. Sampai sana ya pokoknya dia nulis nomor bis, jam berapa saya harus naik bis itu, dan kebetulan alhamdulillahnya si terminal bisnya itu di depan dormitori saya. Jadi besoknya tuh saya jam 6 itu musim dingin sambil mau nangis gitu ya. Ini tuh serem banget gitu, tapi alhamdulillahnya terus ya ketemu komunitas orang Indonesia gitu. Mungkin yang pertama juga bisa hubungin adalah PPI di sana juga, supaya kita pas datang ke sana itu ada yang langsung ada orang Indonesianya kayak gitu sih. Terus udah gitu ke kampus, ke international office-nya, pokoknya cari informasi-informasi yang kalau ada apa-apa kita bisa langsung kayak saya harus kemana gitu. Dan saya itu juga sambil lapor diri ke KJRI juga kayak gitu sih. Jadi ya tetap ketemu sama orang Indonesia lagi ya, in case kalau ada apa-apa ya, tapi semoga nggak ada apa-apa. Itu sih kalau dari saya. Thank you. Oke, makasih Kak Ines. Bang Sahil ada yang mau ditambahin sebelum kita Ya, kalau foto?
Kalau saya nih rada ekstrim dari Spanyol terus ke, tapi Kak Ines juga sih ya, dari Spanyol terus ke negara Nordik ya. Itu ekstrim loh BTW. Karena orang Spanyol nih mirip sama orang Indo sebenarnya. Rada-rada suka yang rame-rame gitu, suka berisik-berisik gitu. Pas ke Swedia, wah langsung sunyi senyap gitu kalau di keretanya, di KRL-nya tuh kayak nggak ada, semua orang dengerin lagu masing-masing dan sebagainya. Itu cukup lumayan seru sih sebenarnya. Jadi ada dua perspektif yang berbeda. Padahal negara Eropa. Tapi kalau yang paling berkesan, kalau di Spanyol tuh jarang orang bisa bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau, gue bisa dikit bahasa Spanyol karena itu. Kalau nggak, bakal challenging juga kan sebagai Muslim kita pengen makan halal atau at least we are avoiding pork kan sebagai Muslim. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa bahasa Spanyol tuh bisa aja kita dicekokin ada yang alkoholnya atau ada yang mengandung babinya seperti itu. Jadi memang akhirnya itu membuat saya jadi ada advantage juga sih bisa ditaruh di CV bisa bahasa Spanyol. Tapi yang jadi challenging memang orang Spanyol nih tipe orang yang lebih santai, hangat dan enak mau ngobrol gitu ya. Kemudian pas lagi di Swedia langsung kayak jadi sendiri-sendiri gitulah. Orangnya agak-agak sendiri-sendiri gitu, kecuali lu udah kenal dekat. Nah itu lumayan ini kebetulan, tapi ditolongnya pas di Swedia lebih banyak PPI-nya. Dan alhamdulillah waktu itu sama kayak Kak Ines, aku juga aktif di PPI. Jadi karena ada teman-teman PPI, jadi sering main, sering ngumpul. Sama kalau di luar negeri itu kita ngumpul nih, bukan nongkrong di mall, tapi kita nongkrong di kosan orang, terus masak-masak. Nah, itu kalau di luar negeri seperti itu. Jadi karena itu kita jadi happy lah. Dan yang mungkin di-share dikit sebelum ditutup, kalau di Swedia itu kita cukup ekstrim. Jadi kalau summer, kita bisa ngerasain midnight sun, jadi baru maghrib itu jam 11:30 misalnya, atau jam 11 malam, terus tiba-tiba udah matahari terbit jam 3 pagi. Tapi kalau misalnya winter, itu kamu bisa bangun siang buat subuhnya, karena subuhnya sampai 8:30, kemudian matahari terbenamnya jam 3 atau 2:30. Dan itu benar-benar pas winter yang namanya depresi itu bisa terjadi, karena itu kita harus pakai vitamin D juga buat gantiin matahari. Itu juga salah satu hal yang cukup challenging. Jadi teman-teman yang masih tinggal di Indonesia, banyak-banyak bersyukur karena negara kita banyak banget rezekinya. Waktu sholatnya juga nggak berantakan, kayak di Swedia antara summer sama winter bisa beda jauh. Mataharinya selalu cukup, jadi maksudnya banggalah menjadi orang yang tinggal di Indonesia juga, karena itu memberikan kalian banyak advantage. Ketika kalian sudah merantau, kayak Kak Ines sama aku, bakal ngelihat ada perspektif yang berbeda. Kalau orang ngelihat Eropa selalu maju, ternyata challenging-nya itu di bagian yang lain gitu. Seperti itu. Oke, makasih banyak nih, luar biasa sharingnya Kak Ines sama Bang Sahil. Kita udah sampai ke penghujung acara. Sebelumnya mau terima kasih banyak juga nih buat Bang Sahil sama Kak Ines yang udah bersedia meluangkan waktunya. Lumayan, apalagi Bang Sahil masih siang, masih kerja katanya. Makasih banyak, semoga ilmunya bermanfaat buat kita alumni yang mungkin ingin mencari beasiswa. Dan sebelum tutup kita foto dulu kali ya Bang. Foto dulu, bisa. Bentar. Oke, yang fotonya biar dari saya aja. Yang bisa on kamera, monggo di on kamerain biar kita sama-sama tahu. Siapa tahu nanti kita ketemu saat merantau. Oh ya, jangan lupa abis ini kita ada closing juga di main room ya. Jadi nanti kita bakal balik ke main room otomatis. Gitu. Oke, ini udah yang on kamera jam segini. Oke, nggak apa-apa. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, sebentar di save dulu. Sekali lagi ya. Wait. Ini. Oke, lanjut buat foto lagi, satu lagi. 1, 2, 3. Alright, oke. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman dan terutama buat kedua narasumber kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita bakal otomatis ya, kayaknya nunggu breakout room lain buat beres juga. Makasih juga buat moderatornya, keren. Oke, sama-sama Bang. Doain aja Bang, saya bisa menyusul. Iyalah, bisa insya Allah. Bisa. Jurusan apa nih, Fadi? Manajemen Bang. Angkatan 2015 ya?
Jam 15. Bisa, insya Allah. Saya buat Kak Ines, saya ini temannya Via, anaknya Mas Iya. Adit. Mas Adit Tekim. Waktu itu saya ditunjukin esainya Kak Ines loh. Oh, Via. oke. Ya bentar, ini udah balik ya ke. Oke, buat ini kayaknya udah bisa kita live breakout room-nya aja, ada di bawah tombolnya. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tiga, 4, 5. Udah hampir semuanya, Ci. Ntar informasinya diulang lagi aja. Kalau misalnya dia baru masuk. Oke. Ruang 2 sudah, ruang 3 sudah, ruang 1 sudah. Ruang 4 ya. Oke. Bentar. Jadi untuk teman-teman yang belum mengisi aspirasi box tadi yang di breakout room, link room-nya masih masih bisa diisi sampai sekarang karena kita sangat membutuhkan aspirasi dari teman-teman alumni semua untuk keberjalanan IAITB selanjutnya. Ruang 5 juga sudah masuk ya. Ruang 4 sudah semua ya berarti ya. Oke, jadi Masih teman-teman banyak ini bisa, yang di breakout room kayaknya deh. Oke, masih banyak. Ya kalau mau di close Lagi loading aja. ya. Ya. Close all room. Okay, all breakout rooms will close in 25 seconds. Oke, jadi teman-teman bisa langsung scan barcode yang tertera di layar teman-teman. Nanti setelah teman-teman mengisi link feedback acara, teman-teman akan kami berikan link record Zoom dari main session tadi. Tadi ada penyampaian dari award di Madoka, Nyoman, juga ada dari Pak Wilarso, juga dari pesan-pesan Pak Gembong, dan ada juga record dari breakout room session tadi ya per beasiswa. Jadi penting banget untuk mengisi karena mungkin tadi ada yang keskip informasinya, nanti bisa ditonton ulang lagi buat nonton info-info apa aja yang dibutuhkan untuk mengapply beasiswa terkait. Oke, mungkin tadi kalau mau nanya langsung bisa follow Instagram para pembicara tadi ya. Ada di Instagramnya @gemilang-IITB, teman-teman juga bisa follow. Kita akan terus memberikan informasi yang mensupport rekan-rekan IAITB semua untuk semakin sukses dan maju. Oke, kayaknya udah semua ya. Ngingetin lagi terakhir, teman-teman mohon untuk mengisi link feedback karena kita akan memberikan record Zoom pada hari ini setelah teman-teman mengisi feedback acara di Bit.ly evaluasi bincang beasiswa. Nah, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pembicara hari ini. Tadi kita sudah key message-nya adalah kuncinya persistence, terus kelebihannya apa sih kita S2 luar negeri adalah international exposure, tadi memperluas networking, dan teman-teman tadi juga sudah mendapatkan banyak sekali informasi dari Pak Wilarso, Madoka, Nyoman, sama tadi seluruh di masing-masing ada LPDP, AS, TUNET, banyak lagi, Swedish Institute, dan lain-lain. Semoga acara ini bermanfaat.
kalau tadi ingat pesan kata Pak Dwi Warso adalah tak kenal maka tak sayang. Jadi sebenarnya banyak banget beasiswa yang bertaburan di seluruh dunia ini dan termasuk di Indonesia sendiri. Tadi kata Pak Dwi Warso ada sekitar 70 triliun dan mungkin akan menjadi 100 triliun. Jadi harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, kita cari informasinya, kita tanya senior-senior kita. Udah banyak banget kan alumni ITB yang udah melalang buana ke luar negeri, yaitu kita bisa tanya-tanya informasinya. Nah, teman-teman juga jangan lupa follow @gemilang-IAITB. Juga jangan lupa mengisi feedback dan mengisi aspirasi. Ini juga ada, nah IAITB juga menggalang dana Ganesha Peduli Bencana untuk Ikatan Alumni ITB bekerjasama dengan Wakaf Salman bergandengan tangan untuk membantu saudara kita yang berdampak bencana melalui gerakan Ganesha Peduli. Jadi teman-teman bagi yang ingin menyalurkan donasinya bisa langsung menyalurkannya ke link berikut bit.ly/Ganesha Peduli Bencana. Jadi untuk membantu teman-teman di Kalimantan ya, Kalimantan Selatan dan Majene Mamuju. Oke, nah dengan berakhirnya breakout room session tadi, maka selesai sudah acara Bincang Beasiswa Gemilang IAITB bersama Gembong Primajaya dan Alumni ITB pada hari ini. Semoga acara Bincang Beasiswa hari ini bisa memberikan manfaat yang baik buat rekan-rekan alumni ITB sekalian, dimanapun berada, karena acara hari ini benar-benar dari ujung dunia satu ke ujung dunia lain ya, jadi di berbagai negara kayaknya kita pokoknya alumni ITB udah tersebar di seluruh dunia ya, jadi semoga bisa memberikan manfaat dan juga semoga kita sebagai alumni ITB bisa memberikan kontribusi buat Indonesia. Jadi terima kasih banyak untuk semua pembicara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi semoga dibalas dengan kebaikan-kebaikan lain karena sudah memberikan dan membantu rekan-rekan ITB lainnya. Jadi cukup sekian dulu dari kami. Akhir kata kami mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Sampai jumpa di acara Bincang Beasiswa ITB bersama Gembong Primajaya dan alumni ITB selanjutnya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak foto. Foto dulu. Yang Tersisa kita foto dulu. Ayo foto dulu. Cuman 7 halaman kok, nggak terlalu banyak. Oke, kita mulai dari, oh ya bisa dibuka teman-teman. Iya. Tadi pas 300 belum difoto ya. Kebanyakan. Ya, ada recordnya sih Kak tadi. Oke. Makasih banyak ya. Ayo foto dulu, foto. Foto Oke, dulu. ini Yan lu screenshot, gue screenshot juga ya? Siap. Oke. Tangan. Oke. Semuanya 1, 2, 3. Tangannya semua. Oh iya. Lagi yang kedua. 1, 2, 3. Lagi tetap pada posisi ini ada 6 page. Oke, kita tahan Siap, ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Page berikutnya. Ayo kameranya dinyalain. Masuk page berapa ya kayaknya? 1, 2, 3. Ini senyum aja. Yang page 5. 1, 2, 3. Page terakhir. 1, 2, 3. Oke. Aplaus buat teman-teman keren semua. Thank you. Terima kasih banyak. Keren semuanya, aplaus. Semoga ikutan bakal diterima di beasiswa. Buat rekan-rekan alumni yang belum mendapatkan beasiswa, semoga bisa segera menyusul para pembicara dan moderator kita pada hari ini. Acara berikutnya. Oke. Sukses ya semuanya. Thank you so much. Terima kasih semua pembicara. Thank you semuanya. Stay safe and healthy ya guys. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Rani nih di Jerman. Semoga sehat semua. Mas Daniel sampai ketemu lagi di Korea, di Seoul ya? Di Jakarta lagi ada project. Oh, lagi balik sini. Sandro Kun, terima kasih nih Sandro Kun, Sandro Chan. Terima kasih semuanya. Makasih Mbak Rani. Sama-sama. Makasih Mbak Rani. Makasih semuanya keren. Sandro, Mbak Novi. Makasih Good job semuanya, good job. Keren banget acaranya. Kak Gema udah pergi belum? Di Australia udah 1:30. Mama Ci, katanya dia besok mau kerja, katanya dia Bang Edi atau Bang Yan tolong di copy chat juga dong. Apaan? Chatnya di save. Chatnya di Oh iya. Oh iya ya.
Tadi Buat ada yang pertanyaan nanya ya. link. Yang di kanan bawah chat. Oke, Nanti ke save chat setelah chat. selesai. Ada yang nanya link recordnya di mana. Jadi isi feedback dulu ya. Nanti kita berikan link Link record video. Zoom-nya. Semoga sukses teman-teman pemburu beasiswa. Masih Uci banyak juga waktu. sukses. Maaf, Kang Game.